Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Selamat berjumpa lagi dengan Gus AA. Ngaji dulu bro ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ngapain? Coba lagi bro. Napas panjang tanpa menghirup. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah hai manusia, Allah itu Tuhannya manusia, yang menciptakan manusia. Ilahin nas, yang patut disembah oleh manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Manusia ini bukan berasal dari monyet. Manusia ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menciptakan manusia untuk menjadi pemimpin, bukan penguasa. Tetapi anehnya, begitu banyak orang yang sudah jadi pemimpin malah beralih rupa, beralih kerja menjadi penguasa. Manusia yang berkarakter penguasa, maka dialah lebih setan daripada setan, lebih iblis daripada iblis. Karakter manusia yang mempunyai sifat penguasa. Qalu an
تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Akan selalu bikin kerusakan alam, kerusakan hati, lisan, pemikiran, dan perbuatan. Dan juga selalu melakukan permusuhan, pertumpahan darah ketika mereka berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Mari kita lihat tipe pemimpin yang ada di Indonesia. Soekarno, tipe pemimpin. Soeharto, tipe penguasa. 32 tahun Soeharto berupaya mempertahankan kekuasaannya. 3 juta lebih rakyat dibantai, dibunuh. Mayatnya entah dibuang kemana. B.J. Habibie, tipe pemimpin. Gus Dur, tipe pemimpin. Megawati, tipe pemimpin. SBY, tipe penguasa. Makanya 2 periode berkuasa, Munir jadi korban. Lalu terjadi pengurasan dana besar-besaran di Bank Senturi, terjadi di zamannya SBY. Korupsi besar-besaran terjadi di zamannya SBY. Bayangkan, di periode kedua, SBY meraih 70% suara rakyat Indonesia. Ini sesuatu yang sangat mustahil, padahal kinerjanya biasa-biasa, bos. Malah mungkin cenderung menurun. Dolar yang asalnya 8.900 di akhir kepemimpinan SBY menjadi 12.000. Bensin yang asalnya 6.000 di akhir kepemimpinan SBY menjadi tembus 10.000, 9.000. Padahal di zaman Megawati itu cuma 6.000. Beruntung di zaman Jokowi bisa kembali ke 6.000. Jokowi jelas tipe pemimpin. Tidak ada niat untuk menguasai semua sumber daya alam. Tidak ada musuh-musuhnya yang dijahati, yang dizolimi. Kalaupun ada yang berkata Jokowi mengkriminalisasi ulama, itu bukan mengkriminalisasi ulama, tetapi memang ulama tersebut yang kriminal. Selalu melanggar aturan, bacotannya sampah, kurang ajar, dan ingin makar. Tapi saya amati hal-hal yang berbau politik biasanya mereka lolos. Kecuali hal-hal yang berbau pidana biasanya tidak lolos. Contoh Habib Bahar itu memang pidana. Udah nggak bisa ditolong. Tetapi kalau berbau politik nggak ada ulama yang ditangkap. Padahal politik itu sangat berbahaya, Mas Bro. Tapi tak ada satupun ulama yang masuk ke politik, yang bacotannya sampah, yang ingin makar ditangkap. Contoh kecil, Habib Rizik Syihab, mana ditangkap? Sampai sekarang nggak ditangkap-tangkap. Kenapa? Kenapa tidak ditangkap-tangkap? Padahal semuanya sudah terbukti. Dia itu dipastikan 100% pasti di penjara. Kenapa tidak ditangkap-tangkap? Jawabannya karena politik. Ustadz Tengku Zulkarnain bikin hoax berapa kali itu orang.
penampilannya kayak wali, kayak nabi, kekakuannya kayak setan. Sampai sekarang nggak ditangkap-tangkap. Padahal ini manusia sangat berbahaya. Kenapa tidak ditangkap? Ustadz Maher, Anda tahu sendiri bacotnya sampah banget, Mas Bro. Tapi kenapa sampai saat ini tidak ditangkap? Sugiknur, kenapa tidak ditangkap? Ini orang-orang sangat berbahaya, Mas Bro. Tetapi kenapa oleh Jokowi dibiarkan? Jawabannya karena politik. Ulama-ulama kriminal yang kasusnya politik cenderung bebas. Tetapi ulama-ulama kriminal yang memang kasusnya kriminal, Jokowi tidak memberikan kemudahan. Jokowi mempersilahkan untuk memproses hukum. Padahal, Mas Bro, yang namanya ulama kriminal di bidang politik itu sangat berbahaya. Anda bisa lihat dalam video yang akan saya share berikut ini. Mari kita lihat. HIP ini masih belum ditarik dari prolegnas. Tapi MUI mengatakan kalau mereka paksakan RUU HIP ini nanti jadi undang-undang, maka mandat kemarahan ini akan diserahkan kepada umat. MUI mengatakan jika nekat bahas RUU HIP, mandat keputusan akhir diserahkan kepada umat. Kenyang Komunis menyatakan siap perang jika pembahasan RUU HIP berlanjut. Saudara-saudara, masa-masa indah akan segera datang. MUI mengatakan jika nekat bahas RUU HIP, mandat keputusan akhir diserahkan kepada umat. Kenyang Komunis menyatakan siap perang jika pembahasan RUU HIP berlanjut. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi menanggapi opsi pemerintah untuk melanjutkan bahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamdangan Lauli beralasan opsi itu untuk menghormati proses dan legislasi di DPR, di mana RUU itu lahir sebagai usul inisiatif Dewan. Jika mereka nekat dengan tak lagi mendengarkan permintaan rakyat, maka kami akan menyerahkan mandat keumatan ini kepada umat Islam Indonesia untuk mengambil final decision. Oke. Jadi bajingannya itu jelas, Bro. Majelis Ulama Iblis. Bukan Majelis Ulama Indonesia. Karena umat Islam Indonesia tidak pernah memilih memberikan suaranya kepada ulama yang ada di MUI. Gak tahu siapa yang pilih mereka kok. Tiap ngomong selalu mengatasnamakan umat Islam, umat Islam, umat Islam. Umat Islam yang mana? Mungkin MUI ini dipikirnya umat Islam ini ya umat Islam pendukung khilafah. Yang jumlahnya cuma beberapa ribu orang. Sementara umat Islam yang cinta NKRI ini puluhan juta, bahkan ratusan juta. Saya kira sudah jelas ya di video ini. Sekarang kita tinggal menunggu ketegasan pemerintah saja. Dari Menhan, Panglima TNI, Polri. Untuk menangkap orang-orang yang mau makar ini. Membubarkan MUI, membubarkan FPI, membubarkan HTI, membubarkan PKS. Tangkap semua orang-orangnya, baru NKRI bisa beres. Oke, segitu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.